Halo YouTube, halo teman-teman. So, hari ini kita akan membahas paket saya yang masuk dari Pak Suwito Harsono, yaitu paket kebanyakan si lelang Orida yang saya terima. Alasannya saya lelang Orida adalah saya tidak begitu suka dengan Orida karena dulu bentuknya yang kurang bagus, print-printannya juga jelek. Lah ini adalah bonus dari writer. Untuk saya spesial, ya salah satu yang pernah di endorse. Kalau kita di koleksi uang jarang ada yang mau endorsement. Ini dari Pak Irwan Fahmi, oke. Ya, jadi alasan saya tidak pernah mengulas Orida adalah seperti itu, dan alasan saya kenapa buku ini datang waktu bulan, kalau nggak salah bulan Maret atau Februari atau Januari malah. Kenapa saya baru ulas saat ini adalah saya mengumpulkan materi. Tadi saya lupa, sudah saya buka, lupa di itu. Oke, ini paket tanggal berapa inilah? Paket tanggal Mei ini. Paket Mei tanggal 20. Oke. So, oh ini adalah koin kebetulan. Ya, ini adalah koin Soekarno. Ya, oke. Dari Pak Suwito. Yang ini paket tanggal Mei juga 27. Oke. Ini adalah Orida. Yang ini kalau ini Oriba kali ya. Oriba. Ya. Saya masih ada 3 atau 4 paket lagi dari Pak Suwito yang belum masuk. Nah ini tadi yang kebetulan belum saya buka. How to open this? Ternyata susah juga posisi saya di sini membuka paket. Oke, kita buka segelnya. Ya. Saya harap ini adalah Orida karena saya beli cukup banyak Orida dari Pak Suwito. Ya, kalau menurut saya beliau adalah credible seller dalam arti apa item yang saya beli sampai, oh ya ini yang istimewa malah. Ini istimewa sekali sebab terakhir saya mendengar bahwa di BMG, oh ya itu, oke, ini mungkin kita pernah lihat beberapa. Nah ini mulai Oridanya. Ya mengenai harga adalah relativitas, kebetulan ini malah ditulis di sini 200.000. Ya kah? Ya 200.000. Ini juga ya rata-rata sekitar itu. Padahal dulu pada saat saya koleksi pertama tahun 95, 96, sebelum tahun 2000 ya, Orida seperti ini bisa diperoleh dengan harga paling-paling 15.000, 20.000. Pada saat itu barong lecek juga paling-paling 15.000. Jadi saya malah milih barongnya. Saya mungkin kurang suka dengan bentuk kertas atau itu. Tapi setelah diulas di buku Orida ini, saya melihat luar biasa sekali sejarah dari uang Orida, bahwa dengan sesederhana itu kita bisa membuat bangsa ini bersatu, ya, dan begitu gigih perjuangan dari orang-orang ekonomi, karena saya dari numismatik ya, untuk bagaimana sih caranya membuat rakyat percaya, kita memberikan keamanan yang baik sekali, ini garis-garis yang lembut supaya tidak bisa mudah ditiru, supaya uang ini bernilai, harga diri, martabat bangsa kita. Ya, ini dia Orida punya cerita. Nah, ini yang istimewa adalah kenapa walaupun skor 40, tapi dia FAQ saya beli berapa ini? 750.000. Seperti Anda tahu, ini adalah yang terenkapsulasi
Oke. Jarang sekali orida yang terenkapsulasi saat ini. Saya entah kenapa katanya juga terlalu banyak mungkin atau gimana. Cuman kenapa ini saya beli? Karena selain skornya rendah, harganya juga terjangkau menurut saya. Itu adalah EPQ atau Exceptional Paper Quality, yang mana kertasnya ini istimewa. Nah, ini Provinsi Sumatera Lampung. Kita akan lanjut tentunya duit-duit ini setelah juga saya datang paket yang lain dari Pak Suwito. Kita ulas dengan bukunya. Ini kemudian paket kedua, ini tanggal berapa? Maaf, ini tanggalnya di atas kurang jelas. Ini Juni 15 ya. Posisi saya agak sulit ini untuk membuka paket sekaligus memvideo, tapi ya nggak apa-apa, kita sebut dengan unboxing. Ya biasanya kalau dari seller yang kredibel, saya selalu diberi karton. Nah ini juga banyak, wah di sini juga banyak. Oh jadi mungkin sekitar 2 paket lagi paling dari Pak Suwito. Oke, kita bahas. Ya sekali lagi harga adalah relativitas ya. Kita nggak usah terpaku, oh harus lebih murah dari 150.000. Ya nggak juga. Ini dari mana ini? Sumatera ya, kebanyakan saya beli dari Sumatera. Mungkin lebih banyak uang-uang dari Sumatera itu. Bukit Tinggi Padang. Ya, istimewa sekali toh. Nah, kenapa saya berhenti di pelelangan kemarin? Sebab saya juga karena belum saya buka semua, saya lupa apa yang sudah saya beli, mungkin ada yang kedobel. Nah, ini juga istimewa, ini mandat GPIP. Saya akan nanti cocok-cocokan dengan yang di itu. Ini 2 rupanya sama pula. Wah, ya udah nggak apa-apa. Kondisinya juga seperti ini. Saya akan lepas saja biar terlihat. There you go. Mengenai keaslian uang ini, oh ini hanya uniface, jadi hanya 1 muka yang di print. Yang lain sih kayak ini, saya rasa ini 2 muka. Ya ini 2 muka ya. Jadi ada yang 2 muka, ada yang 1 muka. Ini bentuknya bukan seperti kertas uang modern yang kita ketahui sekarang. Mungkin pada saat itu juga kertasnya benar-benar kertas, asal kertas ya, karena darurat di saat itu, perang dan sebagainya. Istimewa sekali loh sejarahnya. Itu yang membuat saya membeli. Saya berharap Anda semua bisa melihat ini lebih kurang sama, cuman rupanya lebih lecek. Ini harganya berapa ini? 200.000 ya. Oke. Ya, jadi uang-uang seperti ini dulu ditawarkan kepada saya paling sekitar 15.000, 10.000 lah. Masih cukup banyak ya. Ya ada sebagian yang rare, cuma saya karena tidak mendalami, karena pada saat itu tidak suka, jadi tidak terlalu. Ini dari Bukit Tinggi lagi, Rp1. Wah rupanya saya ada seri ini. Rp1 Bukit Tinggi 250.000. Ya itulah. Kadang-kadang kita beli kertas seperti ini 250.000, di mana itu seninya. Ya. Dan semua ini kembali lagi saya adalah beli ya, tidak ada yang endorsement dari Pak Suwito maupun Pak Mitchell Igna, selain tadi hadiah pada saat saya membeli buku, termasuk bukunya juga saya beli. Itulah kalau di hobi numismatik kita jangan mengharapkan terlalu endorsement dari seller. Kalau istri saya dari Signora, beliau istri saya bikin kue aja dapat oven sudah beberapa biji free ya, di endorse. Anak saya juga di endorse. Kalau mixer terus alat-alat itu mah udah jangan tanya, dari Signora. Nanti suatu hari saya akan tunjukin juga Signora, banyak endorsement kepada kita. Ini harganya cukup mahal kayak. Oh enggak, 150, saya kira 660. 150.000 ya. Kemudian ini cukup aneh. Ini adalah seri budaya tahun 52 yang
cukup aneh. Ini saya beli berapa? 250.000. Pada lihat dulu sekitar 50 ribuan. Nah, kenapa aneh? Karena di sini ada cap. Sebenarnya banyak sekali, capnya kurang jelas lagi. Saya masih punya yang capnya jelas. Pada saat itu uang ini dipakai. Ada yang capnya di depan, ada yang capnya di belakang. Ini saya baru lihat yang versi capnya di belakang. Capnya kurang jelas, sayang sekali. Oke. Ya, ini yang orida-orida. Nah, itu makanya pada saat saya ditanya, ini berapa Pak harganya, berapa pantasnya? Tidak bisa kita menjawab. Bukan saya tidak mau menjawab, tapi saya kadang setelah dicampur-campur seperti ini, plastiknya ditaruh di mana, plastik yang mana, barang yang mana sudah hilang semua. Tapi nggak apa-apa lah, kita nggak usah cerita-cerita terlalu banyak plastik dan harganya. Kita fokus konsentrasi pada itemnya. Ya, rata-rata uang orida ini sekarang berharga sekitar dari mulai 50.000 mungkin yang kondisinya kurang bagus, sampai dengan 250, 300 yang cukup umum beredar. Saya juga masih belum tahu dan belum memahami mana yang cukup umum beredar. Ini rupanya satu seri ini. Bukit Tinggi ini ya, 1 dan 10 ya. Nah, itu kembar lagi, kembar pula. Tuh. Ya, ini yang membuat saya berhenti untuk membeli atau lelang karena saya nggak tahu yang mana sudah saya beli. Ini juga Bukit Tinggi. Kebetulan saya ada satu seri Bukit Tinggi ya. Bisa kita untuk bahan cerita nih. Ya, Bukit Tinggi 1, 5, dan 10. Cantik. Nanti saya akan cari di buku orida ini, kita akan ulas. Oke, ini dari satu seller, Pak Suwito Harsono. Seller cukup kredibel menurut saya. Istimewa sekali itemnya, item orida semua item orida ya. Kita akan beralih ke seller lain yang saya cukup kredibel. Oh ya, by the way, kebanyakan seller atau teman-teman saya numismatik ada di Facebook. Jadi nama-nama mereka termasuk Pak Irwan Fahmi, Pak Eko Yulianto, Pak Rudi Nurdiansyah, Pak Muhammad Syaifi, Pak Doni Sanjaya, itu dari Facebook. Ya, ini kita siapa? Pak Irwan Fahmi, ini juga seller favorit saya, ini luar biasa banget. Oke, kita bahas berikutnya. Terima kasih.